Berarti dia juga masalah cewek beda emang sih. Apalagi misalnya? Kalau masalah cewek itu adalah yang ngedeketin banyak, nggak ada yang dia suka. Agak jual mahal kalian ini semua ya. Ya, kalau lu happy, lu gampang mendeteksi orang toksik. Oh, oke. Yes, gak kan? Kok lu lagi happy nih, happy itu tiba-tiba datang orang toksik. Loh kok jadi berubah hidup gue yang jadi suram ghosting, gitu. yang apa ya kan kayak, kok nih orang bikin stres gue gitu. Orang gue kemarin gue happy kok nih malah bikin stres. Itu tinggal di kick. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bareng gue Dr. Dika di One Day Podcast, di mana kita bakal ngobrol asik, pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Dan hari ini kita sudah punya dating coach, Coach K. Halo Coach K. Halo, thank you banget nih udah diundang nih. Coach, jadi menurut Coach K gimana kemarin permainan antara Indonesia melawan Jordania? Oh bukan Beda, coach basket, beda lagi. coach. Oh sorry. Ini Coach K ini kalau kata orang ini coach relation atau dating ya? Dating coach. Nah, coach mungkin boleh cerita dong sama Sobat Sehat, apa itu sebenarnya coach atau dating coach itu apa sih? Jadi kalau misalnya orang ingin sukses dalam percintaan, Mantap. ya bisa datang sama saya. Simpelnya gini deh, kalau misalnya orang mau belajar bisnis, ada Business coach. bisnis coach ya kan. Mau belajar main gitar, ada musik coach gitu. Yes. Nah kalau misalnya percintaan, misalnya dia bingung nih caranya PDKT atau pengen move on, dia kemana? Kalau sekarang ya gitu. Nah saya yang memenuhi kebutuhan itu gitu. Udah dari dulu, udah dari lama kapan saya. Coach Udah 15 begini? tahun yang lalu, udah dari 2006. Udah lama dong. Iya, udah dari 2006. Jadi saya bantu orang-orang yang misalnya yang single mau pengen punya pacar, dia bingung PDKT-nya caranya gimana. Biasanya yang cowok bingung dia. Oh ya kan? ya memang karena biasanya kan sekarang kita lebih budayanya itu lebih kayak harus cowok duluan yang bergerak ya kan. Iya. Artinya gini, kalau bayangan gue nih coach ya, artinya kalau orang nih misalnya dia jomblo udah puluhan tahun gitu kan jomblo, kelamaan puluhan tahun mah. Misalnya bertahun-tahun jomblo. Banyak yang puluhan tahun. Oh banyak ya? Yang dari lahir. Oh iya bener ya, jomblo kongenital namanya. Nah datang nih ke Coach K. Nanti gimana? Apakah nanti Coach K akan ngejampi-jampi gitu kan, atau ngirim pelet ke ininya gitu, ke ceweknya atau gimana? Ya sama kayak coach olahraga misalnya, kan dilatih gitu. Jadi ada latihannya misalnya setiap hari. Kalau mau main basket misalnya setiap latihan, lari keliling, latihan dribble, latihan shooting. Sama untuk kita bisa PDKT istilahnya ya. Itu juga ada latihannya. Lebih luwes PDKT, lebih luwes mendekati lawan jenis, itu ada latihannya. Contohnya latihan ngobrol. Oke. Ya kan, latihan ngobrol. Kalau jadi saya ada kelas, kita bawa cowok-cowok misalnya nih yang merasa dirinya gue kurang pede Nggak nih. pede gitu Gue kurang ngomong pede sama nih cewek. ngobrol sama cewek. Ya udah oke. Kita bawa ke mall gitu dan kita ajarin ajak ngobrol sama cewek di mall. Baru kenalan gitu? Iya. Gila, gue juga nggak berani. Di Starbucks gitu kan ada cewek, ya udah disamperin aja gitu, ajak ngobrol aja. Oh, padahal ceweknya bawa suami gitu. Jangan Oh dong. jangan dong. Itu namanya nyari masalah lu ya. Iya. Tapi maksud gue gini, kalau seandainya nih misalnya nih dia susah dapet cewek gara-gara tampangnya pas-pasan misalnya. Loh tampang pas-pasan juga itu bisa diperbaiki juga dong. Bisa gimana? dipermak, iya. Karena tampang pas-pasan itu sebenarnya cuma masalah rajin doang ya. Rajin apa Cuma nih? Rajin masalah niat. perawatan. Karena kalau saya ngajarin selalu prinsipnya tuh rapi, bersih, wangi. Cowok mah simple sebenarnya. Iya juga sih. Rapi, ya kan ya. Tuh, kayak lu kan juga gitu meskipun ada kumis Iya, bewok iya. tapi rapi Iya, gitu kan. dirapiin. Rapi, bersih, Ada tukang kebunnya nih yang rapiin, iya. wangi, semprot, udah oke kok gitu. Tapi gini, banyak gak yang datang ke lu coach? Sebenarnya dia masalah di fisik gitu. Terus lu ngapain kalau ketemu yang misalnya contoh emang dasarnya nggak ganteng-ganteng amat, tadi apa lu rapiin cara berpakaiannya apa gimana? Kalau nggak ganteng itu mah masih gampang, cuma tinggal dibeli baju, ya kan. Yang penting of course biasanya yang datang sama gue itu biasanya emang udah lumayan mapan. Karena Berarti pasti itu, bisa ngebayar lu iya, ya coach ya. Iya. Jadi cuma tinggal beli baju, permak dan segala macam beres. Yang susah itu kalau misalnya dia punya sedikit agak cacat misalnya. Ada nggak yang datang kalau kayak Ada gitu? yang begitu. Jadi kayak mungkin sakit waktu kecil, jadi tangannya agak apa namanya, agak sedikit Ya, cacat lah agak istilahnya. lumpuh lah gitu agak ya. lumpuh gitu.
Nah banyak yang seperti itu, nggak banyak sih, ada beberapa yang dia merasa minder gitu. Nah terus lu apain tuh kayak gitu tuh? Maksudnya ya kan lu nggak bisa ngilangin keterbatasannya kan? Nah dengan apa caranya lu bisa mengakali keterbatasannya? Nah memang gak bisa diubah fisiknya, tapi yang bisa diubah adalah pola pikir dia. Selama ini dia minder karena dia ngelihat, aduh gue beda dari yang lain, gue minder nih, gue malu. Tapi saya bantu dia ubah pikirannya bahwa justru lu beda tuh bagus. Berarti lu unik, berarti lu spesial, berarti lu keren. Gitu. Bikin justru pede lah ya. Jadiin kekurangannya itu adalah menjadi sebuah kelebihan dia gitu. Jadi saya bilang gini, kalau lu lihat tangan lu, itu kan bekas dia dulu sakit waktu dia kecil, hampir meninggal karena dia kena sakit. Gitu. Akibatnya tangannya seperti itu kan. Saya bilang sama dia, justru tangan itu yang nyelamatin lu. Gitu loh. Itu artinya lu udah selamat dari kematian, berarti artinya lu udah survive, lu strong. Gitu. Jadi diubah pola pikirnya, jadi dia ngelihat diri dia tuh, iya ya gue udah survive ya, gila ya, gue keren nih, loh, gitu kan, gitu. penyintas loh gue gitu Iya, kan. jadi bukan lagi minder tapi malah bangga. Gitu. Itu kan tadi kalau fisik ya. Nah, kalau masalah finansial gitu, tadi kan bilangin kan kebanyakan yang udah mapan nih coach ya. Tapi ada gak sih misalnya memang ibarat kata ya gue datang ke lu nih, ya gue orang yang gak tajir-tajir amat gitu. Dan gue ngerasa itu menjadi hambatan gue untuk dapet cewek. Ada gak sih yang lu begitu ke lu coach? Ya banyak. Nah artinya berarti bener dong selama ini bahwa yang namanya financial factor itu juga menjadi penghalang seseorang dapet jodoh. Tapi nggak sebesar itu sebenarnya, nggak seperti yang orang pikirkan gitu. Karena cewek itu juga nggak terlalu gini. Cewek itu bukannya nyari yang kaya-kaya banget, kan maksudnya finansial, let's say ada tingkatannya kan ya, dari 1 sampai 10 misalnya, 10 yang kaya banget. Maksudnya cewek juga gak nyari yang 10 kok gitu. Kalau lu ada di 7 juga 9,5 jauh beda dong. Cewek juga maksudnya lu ada di 7 juga no problem gitu. Asal lu kelihatan punya job yang oke, stabil, lu tanggung jawab, ya kan? Karena ada hal-hal lain yang lebih penting seperti ya perhatian, kasih sayang, mau ngedengerin, nyambung, connect, bisa kasih rasa nyaman, itu penting. Jadi nggak seperti semua seperti yang lagi viral gitu kan. Sekarang banyak yang viral tuh coach. Katanya kalau perempuan itu ngelihat mobilnya apa gitu kan. Nah, enggak. Mesti yang pintunya 2 gitu kan. Pick up ya. Bajaj juga 2 tuh, setahu gue tuh pintunya belum nambah sampai sekarang. Soalnya gue udah ngalamin sendiri dulu dari zaman-zaman gue sebelum married gitu ya. Zaman-zaman gue sebelum married itu gue selalu ngedate, selalu pacaran waktu itu sama cewek-cewek yang level ekonominya di atas gue semua. Wih, tapi asli loh gue tuh minder gue. Gitu. Kalau asli gue pernah punya pengalaman coach, gue pernah punya mantan gitu ya. Itu wah konglomerat banget lah pokoknya gitu, tajir mampus gitu. Cuman gue jadi jujur gue kayak mungkin karena di Indonesia itu budayanya adalah cowok itu mesti lebih dibanding ceweknya, ya nggak, Put? Oh enggak ya, salah gue ya. Jadi intinya kalau gue nangkapnya tuh mentah banget ya gue ya, langsung tinggain. Lu gak pakai mikir dikit itu Put, gitu nggak ada loh, langsung enggak sih. Tapi di kepala gue sih gue gitu nanggapnya bahwa kan kita kan bakal nanti menafkahi ya dong, bakal mengimami. Nah gue mikirnya ntar kalau misalnya dia yang nanti ujung-ujungnya menafkahi gue bagaimana ya gitu loh. Ada kekhawatiran begitu sebenarnya. Ya itulah maksudnya itu. Emang banyak orang Indonesia masih pikir seperti itu. Tapi justru itu yang bikin jadi banyak orang jadi stres gitu loh. Nah itu. Banyak cowok jadi stres. Enggak, prinsipnya gini. Apa yang kita kasih dalam hubungan itu banyak, bukan cuma uang. Fungsi cowok itu bukan cuma buat ngasih uang. Iya, buat ngasih dalam fulus sebuah hubungan. Juga. Sama aja ya. Fulus sama uang sama. Ya kan, cowok itu yang cewek inginkan dari cowok itu bukan cuma uang gitu loh. Ada begitu banyak hal yang bisa kita berikan. Contohnya yang jauh lebih berharga. Tadi apa coba yang lo harapkan dari cowok? Pengertian. Validasi. Terus abis itu validasi, terus udah gitu keberadaan ya, presence. Jadi nggak ghosting ya. Terus udah gitu spiritual connection juga. Spiritual connection, validasi. Oke, ntar dulu, ntar. Sekarang gini Put, gue tanya ke lo nih. Orangnya tadi memvalidasi lo, punya spiritual connection, ngargain lo, tapi gak punya duit. Emang lo mau? Kan gue kerja. Oh gitu ya. Kan tadi prinsipnya bukan berarti yang miskin banget. Yang minimal kan ada stable income. Makan gak ngutang mulu lah ya. Iya gitu loh. Sebenarnya yang penting tuh bukan dia punya uang sih. Kerja itu kan dimana otaknya kan stimulus untuk beraktivitas kan.
Oke, jadi menurut Putri tadi yang penting kerja itu bukan soal penghasilannya, tapi soal bagaimana dia bisa menggunakan otaknya, menggunakan dirinya untuk berguna buat pekerjaan gitu kan berarti ya. Bertanggung jawab lah atas hidupnya sendiri. Jadi lebih karena responsibility-nya sebenarnya ya. Iya, responsibility gitu. Oke, nah sekarang kalau balik asal nggak nyusahin ceweknya aja. Jangan jadi parasit juga lah gitu kali ya. Oke, coach, kalau balik ke praktek lo sehari-hari deh gitu. Iya. Kan kalau gue tangkap nih kayaknya lo banyaknya itu kan ngomongin soal cowok yang nggak pede gitu kan. Tapi kalau dari apa yang lo dapat selama ini, apa sih faktor terbesar yang buat cowok itu susah dapat cewek? Faktor terbesar itu karena kurang pede dianya. Oh, ya, oke. karena kurang pede banyak faktor lah. Mungkin karena fisik, karena merasa dirinya juga kurang kaya atau apa. Atau merasa belum punya pengalaman sebelumnya gitu. Jadi dia karena kurang pede, jadi begitu ketemu sama cewek tuh kaku. Nggak bisa ngomong mereka. Oh. Jadi garing, boring. Basi Padahal sama ngobrolnya. teman-temannya mungkin asik gitu ya. Ya sama teman-temannya mungkin asik, tapi begitu sama cewek langsung dia bingung langsung. Makanya chat juga lagi apa, udah makan belum, lagi di mana. Textbook banget itu sih parah. Itu kan langsung nggak dibales punya kan. Iya, gimana ya situasi Rusia Ukraina harusnya gitu kali ya biar lebih agak seruan dikit kalau mau pacaran gitu atau mau PDKT. Iya. Nah kalau misalnya tadi bicara nggak pede, artinya yang lo lakukan apa coach? Apakah lo sugesti kah atau melatih cara ngomong kah? Atau tadi memberikan motivasi gitu kan, kayak motivator gitu. Lo nih nggak parah-parah amat kok gitu. Apa yang lo Campuran semuanya. Jadi yang pertama kita harus ubah pola pikirnya dulu gitu. Nggak pede itu kan gara-gara pola pikir. Yang satu misalnya tadi dia ngerasa dia mungkin kurang kaya misalnya, ya dikasih tahu. Berarti lu memberikan nasihat dong? Ya gua kasih nasihat, kasih pengajaran, gua kasih training juga. Lu pakai ini nggak kayak hipnotis gitu? Kayak contohnya gini. Nah salah satunya yang tadi diajak ketemu ngobrol sama cewek asing tuh misalnya di mall ya kan. Itu akan begitu dia nyoba, awalnya kan dia nggak pede nih. Oh yakin lu gimana nih? Aduh ntar kalau ditolak gimana? Udah coba dulu, ya kan? Lu di belakang itu ngasih arahan. Iya. Berarti dia ngomong lu di balik punggungnya gitu, ngomongin gitu nggak? Ada tim gue juga yang nemenin gitu. Oh gitu. Iya. Keren Ya kan? banget. Maju ke depan, begitu dia udah bisa ngobrol sama cewek, ternyata ceweknya open terima gitu kan, bisa ngobrol. Baru dia kebuka. Oh iya ternyata gue nggak jelek loh. Kok cewek mau ngobrol sama gue? Oh iya ya ternyata cewek nggak liatin ini gue ya gitu loh, baru kebuka pikirannya. Itu biasanya setelah berapa lama latihan coach bisa sampai berani ngobrol sama orang asing gitu? Karena jujur gue aja kalau mau ketemu sama iyalah bayangin ya ketemu sama cewek asing gue nggak tahu kan responnya bakal gimana. Kalau misalnya ntar gue ngomong tiba-tiba digampar gitu kan nggak mungkin. Nggak ada yang ditampar. Itu paling bilang sorry lagi sibuk gitu doang. Iya. Atau sorry mas sudah punya kartu kredit gitu kali ya. Jadi kita nawarin kartu kredit kan biasanya. Nah itu berarti berapa lama dari yang sehari bro. Sehari latihan doang? Sehari. Oh ya iya? habis itu dia harus latihan sendiri. Tapi kalau training sama gue cukup sehari. Oh sekali datang doang? Iya sehari 3 hari lah. Lo ada ini gak sih coach, karena ini kan ngomongin soal PD gitu ya, ada gak lo kayak hipnotis gitu? Enggak. Oh nggak pakai? Enggak pakai hipnotis. Tapi lebih ke ini aja mindset. Jadi diajarin. Oh padahal sekarang udah makin banyak ya orang pakai hipnotis gitu kan? Kayak gini diubah. Jadi kita benerin kesalahan-kesalahannya. Jadi contohnya misalnya kalau sama cewek itu jangan terlalu baik. Terlalu baik maksudnya kayak ya itu alim-alim gitu. Dikit-dikit beliin gitu? Iya jangan terlalu baik. Jangan terlalu kayak kesannya mau banget sama tuh cewek. Ngejer-ngejer banget gitu. Jangan. Oh harus jual mahal. Nah Pur, lu terlalu murah ya? Lu ngobrol sih lu Pur. Jangan garage sale mulu makanya. Kenapa emang coach bikin penasaran apa gimana? Bukan, karena semua cowok ngelakuin hal yang sama. Jadinya jadi sama gitu. Sekarang namanya cewek apalagi yang cantik ya kan, pasti dideketin sama lebih dari satu cowok. Pastilah 5-6 cowok. Kalau semuanya ngelakuin hal yang sama, semuanya hai lagi apa, udah makan belum, hai kamu mau gimana, aku jemput ya, hai semua sama. Semua kasih komen, semua kasih like, semua kasih. Apa yang bikin lu spesial apa gitu? Yang bikin beda dibanding yang lain gitu ya? Iya yang bikin lu beda apa gitu. Jadi lu harus bikin diri lu beda. Seperti misal dengan cara? Seperti contoh misalnya ya lu justru jadi orang, kalau yang lain pada berbaik-baik kita lu ngebegal ngeledekin. Gitu. Oh gue pikir kita ngebegal gitu, ngerampok apanya enggak ya? Ngebegal hatinya. Oh ini bisa aja ke situ ya. Ya. Apa lu ledekin dia justru. Oh gitu? Lu ledekin gitu. Lo kalau dia sakit hati? Enggak.
Ada caranya? Ada, ya ledekinnya Seperti kan misalnya gimana? muka Contoh. ya kan? Contoh nih gue pengen ngedeketin cewek gitu kan. Terus gue pengen ngeledekin. Gimana contoh ngeledekan yang bisa membuat gue sukses mendekati cewek ini? Iya, misalnya ledekinnya gitu kan. Misalnya dia rambutnya bagus gitu. Rambut kamu bagus banget gitu. Ya kamu pernah ini gak sih ikut casting gitu. Cocok banget jadi bintang film horor misalnya. Oh gitu. Jadi tuyulnya misalnya gitu iya, ya? jadi Mana ada tuyul gondrong? Gak ada. Jadi kuntilanaknya Gak misalnya. ada tuyul gondrong. Oh iya. Ya gitu. Oh Atau gitu. kayak kamu mirip banget sama ini deh, bintang film Jepang favorit aku gitu. Waduh. Iya. Maksudnya Tsubasa gitu kali ya? Doraemon. Oh Doraemon. Atau misalnya gini kayak laku gak sih kayak bapak kamu tukang listrik gitu ya? Jangan, itu jangan, bukan. itu gak bisa. Itu mah yang Nah, itu. kali bapak kamu tukang listrik ya? Kok tahu? Iya, Lampu rumah mati boleh gantiin gak? Gitu. Iya. Oh, jadi itu nggak pick up line gitu malah nggak laku ya? Enggak. Oh. Diledekin aja sama kayak kita ngeledekin temen cowok, gimana sih gitu loh. Waduh, jangan dong. Iya beneran serius. Tapi gua kalau cuma sama- ya jangan yang kasar, yang lucu gitu. Gue sama teman-teman gue bisa ngatain nama bapak. Masa gue manggil nama bapak ceweknya? Lu Nggak umur mungkin berapa dong. lu masih ngatain Iya. nama bapak? Buset. Kayak gue ngerti deh. Apa tuh? Ya, kakek itu adalah kalau orang lain tuh bersikap kayak gebetan, lo harus bersikap kayak sahabatnya. Tapi ntar dulu ada yang bilang gini, tadi Putih bilang nih Sobat Sehat kalau kurang dengar suaranya Putih ya. Tadi tuh Putih ngomong kalau misalnya orang lain seperti memperlakukan seperti gebetan, perlakukanlah cewek seperti sahabat. Tapi ada yang bilang juga Put, katanya kalau lu memperlakukan perempuan sebagai sahabat, lu di friendzonin. Nggak gitu maksud gue. Jadi ada porsinya. Oh ada porsinya. Jadi itu cowok juga harus pinter-pinter. Wah itu. mainin itu. Mesti pintar memainkan dosisnya seberapa gitu. Ada jurusnya. Ada jurusnya. Ada jurusnya, ya. Ya, yang pertama diledekin. Ah. Yang kedua, supaya nggak masuk friendzone, Ya. harus ada sentuhan. Waduh. Kenapa Jo? Kenapa lu langsung lompat begitu Jo? Lu nyentuh. Harus Abis ada sentuh siapa lu? sentuhan. Enggak, tuh dulu. Sentuhannya sentuhan fisikal Iya, sentuhan atau fisikal dong. Maksud sentuhan virtual. Oh, bukan. Emoticon. Maksud gue sentuhan hati Sentuhan atau ya misalnya di mata tap. colok gitu. Cak gitu. Oh, Iya, sangkan. misalnya lagi pergi ngedate gitu kan. Lagi pergi ngedate gitu. Ya digandeng aja langsung. Wah, ntar kalau dia Iya. nggak nyaman gimana? Nah gini, kita taunya kalau kita mulai physical touch sama cewek dan dia mulai ngerasa nggak nyaman tuh, apakah kita nunggu ada bentuk penolakan? Jadi apa gini, kita kan nggak mungkin tiba-tiba pertama kali ketemu langsung gandeng, nggak mungkin kan. Ini Ya, kan pasti iya. ketemu Agak dulu, ngehis ya. ada chatting dulu, ngobrol dulu. Nah kalau di chattingnya udah fun, udah asik, udah ketawa, ledek-ledekan, ya kan, saling ngegodain gitu. Begitu ketemu, kita sentuhan pun nggak masalah gitu. Ada tahapannya juga ya, Iya. sebuah sentuhan itu ya. Misalnya Oke. ya mungkin sedikit digandeng, ditarik misalnya, ya kan. Sini lihat baju dulu yuk gitu. Oh. Ya kan? Kalau ngerangkul Atau- gitu gimana kan sering kali ya temenan nih cewek cowok berteman tuh kan kadang Rangkul ngerangkul. boleh sambil selfie bisa kan? Oh iya. Tapi Iya. kok selfie-nya beres kok rangkulannya nggak copot gitu kali ya? Ada caranya ya? Jangan. Oh jangan juga. Jangan. Oh, nggak gampang juga. berarti. Jangan lama-lama prinsipnya kalau mau sentuh cewek. Oke, nah ini sebelum kita makin jauh ngomongin sentuhan-sentuhan nih. Iya. Kan yang namanya tadi cewek sama cowok sometimes berbeda lah physical. Nah, jurus sentuhan ini juga gue ajarin ke cewek juga. Oh iya, itu dia. Gue juga menit itu barusan. Iya. Pasien-pasien, namanya bukan pasien, klien kali ya. Klien. Klien lo yang cowok sama cewek banyakan mana? Banyakan yang cowok. Tapi cewek ada juga berarti kan? Cewek ada juga. Cewek bukannya tinggal nunggu bola datang doang? Enggak. Enggak ya? Berarti dia Enggak. juga Masalah cewek beda emang sih. Apalagi misalnya? Kalau masalah cewek itu adalah yang ngedeketin banyak, nggak ada yang dia suka. agak jual mahal kalian ini semua ya. Yang ngedeketin banyak, tapi yang dia suka nggak ada. Kenapa Put? Lu ngerasa begitu? Gitu. Yang nge-DM-in, yang chattingin ada. Tapi nggak ada yang dia Nggak ada yang serak? nggak ada yang serak, nggak ada yang dia suka. Ya kalau gitu, apakah dia merasa itu menjadi sebuah masalah? Ataukah dia cuma butuh? Masalah karena stres, nggak ketemu sosok impiannya. Tapi kan berarti kan dia nunggu doang dong. Nah makanya itu yang diajarin. Nah, berarti Harus lu keluar bergaul. Nah, berarti lu mengajarkan juga cewek gimana caranya ngejemput bola tapi jangan Betul. kelihatan kayak Betul. apa sih? Nggak jual mahal gitu loh maksudnya. Betul, Iya kan? Iya, proaktif kita sebutnya. Nah, jadi mesti proaktif. Iya. Tapi boleh nggak cewek misalnya nyatain duluan gitu? Jangan nyatain banget, nanya aja. Oh, nanya. Iya. Boleh nggak kalau gue suka sama lu? Oh, enggak gitu ya. Oh, enggak gitu ya. Itu masih nembak juga judulnya ya. Oh, tapi kita ini apa sih? Gitu gak sih?
Nggak juga. Enggak, Jadi jangan apa gitu dong? juga. Jadi misalnya gimana? Nanya apa? Cewek yang assertif langsung nanya aja gitu. Langsung tanya, misalnya udah deket lama ya kan. Langsung aja gitu, kayak aku nyaman sama kamu gitu. Ya tapi sebagai cewek aku butuh kepastian gitu. Oh. Aku pengen tahu hubungan ini kemana menurut kamu gitu. Kalau kamu nggak setuju, kalau kamu nggak mau lebih lanjut, no problem, fine. Tapi aku nggak bisa lanjut gitu. Oh, bikin tuh cowok jadi kejepit ya? Iya. Nggak bisa kayak jangan yang gantungin gitu loh. Kalau lu mau ayo, kalau nggak fine. Tapi zaman sekarang Tapi zaman jangan marah juga kayak. Iya, ngerti. Gitu. Nah, tapi kan sekarang kan zaman apa ya tadi ya, di mana cowok sama cewek itu sometimes bisa berhubungan tanpa adanya status yang jelas gitu kan. Ada FWB, ada mutualan lah segala macam. Iya. Ya memang akhirnya membuat kayaknya status nggak penting gitu loh. Tapi sampai sekarang masih penting berarti coach? Kalau misalnya yang mau serius pasti penting. Biasanya kalau yang FWB itu kan berarti emang nggak ada niat serius. Emang have fun doang Emang gitu have fun ya artinya. doang, iya. Tapi itu sih, itu FWB gitu nggak dianjurkan karena biasanya ada salah satu pihak yang Akhirnya punya baper rasa sih, sebenarnya, baper pasti. ya kan. Nggak Oke. bisa. Coach, ini kita mau ngomongin soal toxic relationship. Tadi kan ngomongin soal putus, artinya juga mereka pasti pernah menjalani sebuah hubungan yang tidak berhasil Benar. atau tidak sehat. Nah, sebelum nyampe ke sono tuh, daripada kita tadi ancur-ancuran segala macam ya kan, susah move on. Mungkin bisa dibilang apa? Langkah pertama atau gejala-gejala awal yang bisa kita rasain nih kalau kita punya hubungan tuh nggak sehat atau toxic tuh apa sih? Karena kan tadi takutnya keburu makin sayang ya kan, keburu makin susah, makin lengket, makin nempel. Kan kita ada baiknya, oh ini kayaknya nggak bakal berhasil nih hubungan nih. Apa sih yang bisa dilihat? Jadi istilah toxic relationship itu Iya. kan dipopulerkan sama satu psikolog dari California namanya Dr. Lillian Glass ya. Dia bikin buku judulnya Toxic People. Nah di situ dia bilang kalau toxic relationship itu adalah hubungan yang penuh dengan konflik ya, di mana pihak yang satu menyakiti yang lain, oke. Nah tapi keywordnya adalah secara konsisten. Hubungan yang secara konsisten itu nggak Begitu menyenangkan, terus. Oh, oke. nggak menyenangkan dan sampai malah lebih banyak stresnya daripada happy-nya. Jadi keywordnya adalah konsisten. Jadi kalau cuma sesekali ya wajar. Ya, sesekali kan. wajar. Ya. Ya, konsisten, misalnya berantem terus, cemburuan terus, gitu. Sampai lebih banyak stresnya daripada happy-nya. Jadi dicek, lu lebih banyak stresnya apa lebih banyak happy-nya nih? Tapi gini coach, ada yang bilang bahwa namanya lu baru kenal sama orang, baru kenal sama cewek atau cowok dan menjalani hubungan, itu seperti kita beli sepatu baru, katanya gitu. Artinya begitu lu pertama kali pakai sepatunya, itu kan pasti ngerasanya nggak enak, nggak nyaman. Tapi semakin lama lu pakai itu sepatu, makin lama lu pakai lari, dia akan makin cocok dan makin fit di kaki lo. Barulah terasa enak. Bener apa enggak tuh hubungan seperti sepatu? Ada benernya, tapi gini kalau kita ngomongin toxic relationship, kita harus pasang standar lah istilahnya. Nah, ada gimana hal-hal yang harus kita jadikan patokan gitu. Contohnya misalnya kayak ngomong kasar. Oh, Ngomong abuse, kasar verbal gitu, abuse. verbal abuse gitu. Banyak orang itu menormalkan kata-kata kasar gitu. Mungkin karena di rumahnya juga orang tuanya ngomong kasar. Jadi ketika pacarnya marah nih ya, Ulet bulu lu gitu. iya ulet bulu lu gitu kan, Enggak, atau enggak, bego lu gitu. Oh, iya. Dia ngerasa ya udahlah emang gua salah, nggak apa-apa digituin. Nah itu nggak boleh tuh. Oh. Itu nggak boleh. Ada yang Itu nggak bilang, boleh. ada yang bilang bahwa salah satu tanda bahwa lu juga sedang mengalami mental breakdown akibat abuse adalah lu nyalahin diri lu sendiri atau membenarkan perilaku orang yang abuse ke lu. Berarti itu dong. Itu coach. Itu karena ini sih biasanya karena faktor dari keluarga juga sih. Yang tadi saya bilang mungkin karena di lingkup keluarganya papa mamanya juga terbiasa begitu, terbiasa ngatain dia juga, bego lu gitu. Jadi dia juga pas pacarnya ngatain begitu dia udah Fun-fun aja, Udah fun biasa. aja, iya biasa gitu. Udah biasa. Nggak bisa lebih kasar lagi Ya nih emang- gitu ya. emang- Segini doang nih. Wah, ya emang gua nantangin. salah sih gitu, Iya, emang iya. gua gini nah gitu. Oke. Ya. Tapi juga gini coach, masalahnya adalah tadi kan coach bilang bahwa yang toxic itu biasanya adalah yang memang dia itu banyakan nggak happy-nya, banyakan Iya, ngesel- lebih banyak stresnya daripada Nah, happy-nya. tapi gini, seandainya kan kadang-kadang gini ya, ada yang namanya hubungan cewek sama cowok itu sebenarnya nggak sehat. Tapi karena keduanya ini lagi bucin, nggak ada yang ngeh.
yang ngeh biasanya orang sekitarnya. Betul. Iya kan, kayak tadi misalnya cewek ini punya bestie gitu kan, circle-nya. Ngeliat ini kok si X pacaran gitu amat ya gitu. Kok cowoknya kayaknya brengsek banget gitu loh misalnya gitu kan. Tapi si ceweknya fine-fine aja, ya gak apa-apa emang dia begitu kok, gue terima kok. Bener. Nah itu toksik bukan? Bener, toksik juga. Ya of course toksik kan ada kadarnya nih ya. Ada kadarnya kan. Kalau kayak cuma berantem dikit. Dari yang mulai cuma berantem dikit, jealousan dikit, sampai yang posesif. Yang Cemburuan sampai kunciin. Ada dikunciin? Ada lah dikunciin di dalam rumah atau sampai ngecek handphone, akhirnya mungkin sampai mukul sampai apa. Itu kan range-nya luas kan. Spektrumnya kan gitu. Nah, jadi kita harus tahu kita ada di mana gitu loh. Kalau misalnya masih yang rendah-rendah ya mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini loh, kita jangan sampai naik ke hal-hal yang lebih parah gitu. Nah contohnya kayak yang tadi ya, karena dia bucin jadi dia nggak ngerasa. Nggak ngerasa, karena biasa dia bucin, aja. karena dia ngerasa. Misalnya pacarnya jealousan gitu loh. Iya kan katanya tanda Pacarnya sayang. jealousan ya kan. Nah, gak apa-apa dong. Nah itu adalah hasil pola pikir yang salah sebenarnya. Jealous itu bukan tanda sayang sebenarnya. Terus? Ya kan. Jealous dikit masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jealousnya sampai ngecekin handphone atau misalnya sampai ngelarang nggak boleh pergi, nggak boleh bergaul misalnya gitu. Nah itu kan udah red flag. Bentar. Itu udah red flag. Itu harusnya udah langsung dari awal langsung di cut gitu loh. Sorry gue nggak bisa kalau digituin. Sebentar coach, ngecek handphone adalah red flag. Iya. Put, lo pernah ngecekin handphone laki lo nggak? Oh iya? Berarti itu sebenarnya buat tanda yang, karena kan kadang-kadang suka kepo gitu kan, ngeliat WhatsApp. Itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh, ngapain? Sekedar pengen tahu gitu nggak boleh. Nanti jadi kebiasaan soalnya. Oh jadi stalking jadinya. Nanti jadi kebiasaan gitu. Oke, nah tadi kalau kita bicara toxic. Soalnya gini, itu berawal asalnya dari apa? Itu berasalnya dari rasa curiga kan. Rasa curiganya sih. Itu yang. Tapi kita gini. Yang salah gitu loh. Yang akan memicu jadi mikir yang enggak nanti jadi overthinking, jadi pengen ngecekin terus gitu loh. Tapi gitu, kalau kayak gitu gimana seorang pasangan bisa memastikan bahwa pasangannya itu stay true? Nggak bisa. Nggak bisa. Akan selalu ada resiko. Justru itu yang namanya cinta itu adalah berani mengambil resiko. Yang namanya komitmen itu kita berani mengambil resiko. Kayak investasi bisnis juga berarti ya? Iya gitu. Gitu. Kita bisa meminimalisir tapi nggak akan ada jaminan 100%. Gitu. Kita bisa minimalisir dengan jadi pasangan yang super keren lah istilahnya. Kalau guenya keren, ya kan, penampilan oke, kerjaan apa segala macam, gue juga baik, sweet, nice, perhatian, caring dan segala macam. Bini gue bakal susah cari yang kayak gue. Iya sih, bakal langka gitu ya kan, produk langka gitu ya. Lu mau nyari yang kan. kayak gimana lagi kayak gue gitu. Mentok kan. deh lu gitu kan. Tapi kalau guanya jelek, aut-autan, ya kan, cemburuan, sering bikin dia kesel, ghosting, males apa segala macam, ya jangan salahin dia lah kalau dia cari yang lain yang lebih baik. Tapi gini, misalnya kita mulai melihat ada gelagat-gelagat nggak beres nih dari pasangan kita nih coach. Ini kok kayaknya suka nggak bisa dihubungin lah gitu kan, suka pulang malam nggak jelas gitu kan. Nah itu gimana dong cara kita bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Kan ada juga sampai nyewa detektif gitu kan, sampai nyewa bayar orang buat nguntitin pasangannya gitu. Nah berarti artinya itu kan sebuah cara untuk memastikan ini sebenarnya pasangan gue masih stay true nggak sih? Apa udah kita anggap aja bagus gitu, anggap aja aman, apa gimana coach? Kalau yang suka susah dihubungin itu red flag sih. Oh gitu? Itu red flag. Siapa tahu kuotanya habis. Enggak lah zaman sekarang. Enggak ada. Enggak. Zaman sekarang itu dengan adanya internet, WhatsApp, komunikasi kan jadi semakin mudah gitu. Nggak bisa dihubungi itu bukan alasan. Gitu. Karena untuk balas WhatsApp cuma butuh waktu 5 detik 10 detik gitu. Oke. Jadi meskipun balasnya. Coba cek WhatsAppnya ada yang belum balas belum. Jadi gas. Balasnya mungkin bisa lama 2-3 jam karena kita lagi sibuk. Iya, tapi kalau sampai beneran full nggak ada kabar sehari itu red flag banget gitu loh. Oke, kita bisa post dikit nggak? Gue mau bahas WhatsApp bini gue dulu ya. Oke, jadi kalau kayak gitu gimana? Jadi maksudnya kalau memang udah ada tanda-tanda dia suka ghosting, hilang begitu, udah mendingan gak usah lanjutin.
Lah kalau udah nikah coach? Hah? Kalau udah nikah? Ya sebenarnya sebelum nikah kan udah ketahuan. Makanya tanda-tanda toksik ini penting untuk diidentifikasi sejak awal. Dan harus berani untuk cut gitu loh. Misalnya dia ngomong kasar pertama kali gitu, pas berantem, udah langsung sorry gue gak bisa lu ngomong kasar begini ya. Sekali lagi kamu ngomong kasar kita udahan. Gitu, sorry aku gak suka kalau orang hilang gak ada kabar begitu. Karena tandanya dia nggak peduli gitu. Iya. Sama orang yang khawatir sama dia gitu. Oke. Kalau kamu ngilang lagi udah selesai. Tapi gini coach, dan bener harus di batasnya tuh bener-bener harus clear gitu. Nah, kenapa orang bisa ada dalam toxic relationship? Karena dia ada ngomong kasar sekali, biarinin. Ghosting sekali, ya udah. Ulang. Tahu-tahu udah masuk ke dalam toxic relationship. Jadi intinya gini, banyak orang yang juga bilang bahwa ya gue bisa berubah, gue akan berusaha berubah gitu untuk lo. Jadi kalau sekarang gue masih ngulang kesalahan yang sama, tungguin aja, gue akan berubah. Gak bisa. Oke, coach, mangga mungkin bisa, kenapa jadi Sunda begini mangga ya, silakan. Bisa sampaikan ke Sobat Sehat kira-kira ada gak sih pesan-pesan buat mereka yang tadi either mungkin karena kesulitan mencari pasangan atau terjebak dalam sebuah toxic relationship. Monggo. Biasanya orang terjebak dalam toxic relationship itu karena dia itu sedang berada dalam kondisi yang gak happy ketika dapet pasangan. Gitu loh. Kondisi yang gak happy mungkin ya karena keadaan keluarga, keadaan pekerjaan dan segala macam. Dia gak punya passion, dia gak punya hobi atau apa gitu ya. Nah terus dia datang satu orang dan akhirnya makanya meskipun orang ini memberikan influence yang toxic, tapi dia tetap stay gitu. Karena dia nggak punya apa-apa lagi di luar hidupnya gitu. Oke. Ya. Nah makanya prinsip paling penting adalah khususnya apalagi buat yang masih single nih, bikin diri kamu se-happy mungkin gitu. Punya banyak aktivitas, nongkrong sama temen, kenalan sama banyak orang, punya passion, punya hobi. Beneran deh bikin hidup lu jadi seru, jadi fun, jadi happy. Ya kalau lu happy, lu gampang mendeteksi orang toksik. Oke. Yes, gak kan? Kok lu lagi happy nih, happy itu tiba-tiba datang orang toksik. Loh kok jadi berubah hidup gua, yang jadi suram gitu. Yang apa ya kan kayak, kok nih orang bikin stres gua gitu. Orang gua kemarin gua happy, kok nih malah bikin stres. Itu tinggal di-kick. Gampang. Tapi kalau lu selama ini stres, nambah orang yang satu lagi bikin stres, gak berasa. Iya. Akhirnya lo juga ya udah gitu ya. Ya udah gitu. Hidup gue udah begini gitu kan. Nah makanya penting banget untuk bikin hidup lo happy. Begitu pula untuk yang udah terjebak dalam toxic relationship, coba mulai keluar. Gak usah mikirin putus dulu karena susah pasti. Kalau udah terjebak dalam toxic relationship, yang penting bikin diri happy dulu. Mulai nongkrong, ketemu temen, cari hobi dan segala macam. Nanti kalau udah makin happy, berasa tuh akan jadi lebih mudah untuk meninggalkan yang toxic. Oke, jadi artinya lu punya pembanding gitu ya? Yes, benar. Lu punya pembanding. Kok kalau gue lagi sama teman-teman gue, kok lebih happy dibanding gue lagi sama dia? Betul. Itu salah satu cara untuk kenalin bahwa oh ini toxic hubungan gue. Exactly. Oke, Coach K, terakhir banget sebelum kita tutup nih, ada yang pengen disampaikan lagi mungkin? Buat teman-teman yang single, pengen belajar PDKT, buat yang udah in relationship, pengen memperbaiki hubungannya biar lebih mesra, dan buat yang lagi galau habis putus, boleh hubungi saya aja langsung di Instagram @keisafori ya, atau juga di kelascinta.com, itu platform punya saya. Oke. Kalau udah berpasangan pengen PDKT sama yang lain bisa? Nggak bisa ya? Jangan itu coy. Diam-diam aja. Oh gitu. Diam-diam aja, ya. Berarti bisa ya. Oke, Coach K, terima kasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol asik ya. Banyak banget insight yang baru gua dapet ya. Yang memang, rupanya gitu tuh untuk bisa memiliki hubungan yang sehat. Thank you Coach K ya. Sama-sama, sama banget. Dan buat Sobat Sehat juga terima kasih sudah menyaksikan One Day Podcast ini. Jangan lupa, pasti pengen dong nonton One Day Podcast yang lain yang juga gak kalah seru. Makanya subscribe One Jack TV. Dibunyiin tuh lonceng notifikasinya biar tahu kalau ada konten terbaru. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di onejack.indonesia. Jadi gue pamit, Coach K juga pamit. Terima kasih. Salam. Dadah.